Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor berapa? 21. Berarti hari ini kita akan mengkaji ayat nomor 22 yang merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Buruj. Apa bunyinya? Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di dalam lauhul mahfuz. Apa yang tersimpan? Kan lagi membicarakan tentang apa? Loh, ayat 21 bunyinya apa? Bal huwa Qur'anum Majid. Berarti lagi membahas tentang Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Qur'anum Majid. Quran yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Kita jelaskan beberapa sisi kemuliaan Al-Quran. Di dalam ayat ke-22 ini
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu keistimewaan Al-Quran. Apa? Allah berfirman, fi lauhim mahfud. Salah satu keistimewaan Al-Quran, Al-Quran ini tersimpan di dalam lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu apa? Lauhul mahfuz adalah kitab. Kenapa? Kitab. Sebuah kitab. Nanti kita akan jelaskan di mana terletak kitab tersebut. Apa dalilnya bahwa lauhul mahfuz adalah sebuah kitab? Nama dari sebuah kitab? Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Hajj. Ayat 70. Surat apa? Al-Hajj. Ayat pinten? 70. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam. Apakah engkau belum tahu? Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi dan muka langit ini fi kitab. Sudah tertulis di dalam kitab. Kata Imam Ibnu Athiyah, yang dimaksud dengan kitab adalah apa? Lauhul mahfuz. Jadi lauhul mahfuz adalah nama apa? Kitab. Tempatnya di mana? Di mana diletakkan lauhul mahfuz tersebut? Allah isyaratkan tempatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 4. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 4. Allah berfirman, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu fi ummil kitab. Sesungguhnya Al-Quran itu tersimpan di dalam kitab induk. Apa maksudnya kitab induk? Lauhul mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran itu tersimpan di dalam kitab induk ladaina, di sisi kami. Kami niku sinten? Allah. Berarti lauhul mahfuz tempatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah di mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Dan kita bukan akan membahas tentang dalil Allah di atas. Karena ini pernah kita bahas. Nanti jangan searching saja. Ya. Potongan kajian yang kami beri judul 1000 dalil Allah berada di atas. Kenapa? 1000 dalil Allah berada di atas. Berarti karena Allah di atas arsy, sedangkan lauhul mahfuz disampaikan di dalam ayat tadi di sisi Allah, maka lauhul mahfuz juga berada di atas. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan fauqas samawati sab', di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Yang kita lihat di atas ini apa? Eternity. Maksudnya wis metu gelu, wis metu. Kalau kita sudah keluar dari masjid, kita lihat ke atas, ada apa? Ada langit. Itu namanya langit
pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atas langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada samudra. Di atas langit ketujuh, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Tadi kan saya sudah bilang, cari. Sudah pernah saya sampaikan lengkap. Dari Al-Qur'annya, dari hadis Nabi SAW, ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Ya. Silahkan dirujuk di ceramah tersebut. Baik. Kita ulangi. Lauhul Mahfuz itu nama apa? Nama kitab. Tempatnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam kitab tersebut? Apa yang ada di dalam kitab tersebut? Apa yang ada dalam kitab tersebut? Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 38. Dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari dalam Alkitab. Maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Tidak ada kejadian apapun yang luput, tidak tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz? Seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Dan secara gamblang, fakta tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para muhakkik kitab Al-Musnad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqahu kutub." Pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Napa al-qalam? Napa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Napa qalam? Pena. Itu kolam lele. Ya, kolam niku bahasa Arab. Artinya napa? Pena. Ya. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktub." Tulis. Perintah Allah kepada sinten? Pena. Begitu pena ini tercipta, maka Allah langsung memberikan perintah kepada pena. Apa kata Allah? Tulis. Tulis. Belum disebutkan objeknya kan? Cuma disuruh apa? Tulis. Karena nggak disebutkan objeknya, suruh nulis apa, maka pena pun bertanya. Pena kok ngomong sih kepriwe? Loh, apa anehnya? Nanti di hari kiamat bahkan kulit kita bisa apa? Bicara. Apa aneh? Gak ada yang aneh. Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla kalau menghendaki sesuatu, Allah cuma tinggal mengucapkan apa? Kun. Apa kun? Jadilah. Maka akan terjadi. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat pena bisa berbicara. Nah, pulpen jenengan ya beda. Jenengan ngongkon pulpene nulis dewek ya ora bisa.
Tulis ya ngarep ngantuk disit. Gak bisa. Ini penanya Allah. Maka pena bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbi, aku disuruh nulis apa? Inilah etika. Jadi kalau kita disuruh sesuatu kemudian belum jelas perintahnya, maka bertanya. Aja isin. Mudeng. Apa mau embuh? Priwe jadi mudeng. Maka pena pun gak malu untuk bertanya. Saya disuruh nulis apa wahai Rabbi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." Tugasmu wahai pena adalah menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Seluruh kejadian, peristiwa, apapun yang akan terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, dimanapun di alam semesta ini. Tulis semuanya sampai kejadian hari kiamat. Wah, itu tugas ringan apa tugas berat? Berat, nulis kabehan. Coba sekarang jenengan, tulis. Tulis apa? Utangnya kabehan, wis mumet. Wong kita suruh nulis kejadian hari ini saja, mulai dari nopo? Bangun tidur sampai tidur kembali. Bisa apa atau tidak? Tidak bisa. Bisa Ustaz jam sekian sampai sekian loh. Semuanya berarti saben ambekan ditulis. Gak bisa kita. Alhamdulillah yang disuruh bukan kita. Yang disuruh sinten? Pena. Yang sudah diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menulis hal tersebut. Yang ditulis oleh pena adalah seluruh kejadian. Ditulisnya di mana? Lauhul Mahfuz. Berarti Lauhul Mahfuz isinya nopo? Catatan tentang peristiwa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi di alam semesta ini. Semuanya. Jadi jenengan siki ana sing mesem wis ditulis nengan. Ana sing kukur-kukur sudah ditulis. Sing ngantuk apa maning sing ngantuk? Mulanya jangan ngantuk. Semuanya sudah ditulis. Kullu syai'. Kullu syai' itu adalah termasuk kalimat yang menunjukkan keumuman. Min alfadhil umum. Semuanya ditulis. Nah, salah satu yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz adalah apa? Al-Quran. Apa istimewanya Al-Quran berada dalam Lauhul Mahfuz? Kita akan mengerti apa istimewanya Al-Quran berada tertulis di Lauhul Mahfuz kalau kita memahami apa arti mahfuz. Napa mahfuz? Lauh artinya kan kitab tadi sudah ya. Lauh itu adalah aslinya adalah papan untuk nulis, tapi ya kira-kira maknanya kitab gitu loh. Karena sudah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Lauhul Mahfuz adalah kitab. Berarti lauh itu kitab, mahfuz artinya apa? Terjaga. Apa artinya? Terjaga. Maka karena Al-Quran termasuk apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, berarti Al-Quran itu terjaga. Terjaga itu artinya apa? Terjaga itu artinya yang tidak ada yang bisa merubah-rubah. Gak ada yang bisa mengubah-ubah Al-Quran.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak berada di Lauhul Mahfuz. Nanti kita akan bahas bagaimana Allah menjaga ketika proses penurunannya sampai diturunkan sampai di muka bumi sampai hari kiamat. Sekarang kita bahas dulu terjaganya Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Karena Al-Quran terjaga di Lauhul Mahfuz, maka tidak ada yang bisa ngotak-atik Al-Quran, mengubah-ubah Al-Quran, mengganti, menambah, mengurangi, tidak mungkin. Setan, jangankan setan, ifrit ya orang bisa. Ya, makanya tidak ada ceritanya setan bisa nopo mencuri Al-Quran, mengubah Al-Quran. Ya. Ini keistimewaan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu otentik. Ya. Otentik ini nopo asli, anggo shot. Ya. Saking nompone, saking asline. Ya memang secara redaksi Arab memang pakai shot, memang asli. Ya. Nah sudah, berarti keistimewaan Al-Quran berada dalam Lauhul Mahfuz, berarti Al-Quran itu terjaga. Nah, terjaganya Al-Quran itu enggak cuma ketika di Lauhul Mahfuz saja. Al-Quran juga tetap terjaga ketika Allah turunkan. Ketika Allah turunkan. Proses penurunan Al-Quran terjaga. Bagaimana penjelasan proses penurunan Al-Quran itu terjaga? Karena yang menurunkannya adalah malaikat yang terpercaya. Sinten? Malaikat Jibril. Silahkan dilihat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat 192 sampai 195. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat pinten? 192 sampai 195. Apa kata Allah? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Rabbul Alamin sinten? Allah. Ini salah satu dalil Allah di atas. Buktinya Allah menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Diturunkan kue kangen di mengendi? Yurana diturunkan kang ngisor mengduwur. Ki jenenge munggah. Mudun kue kang dhuwur mengisor. Berarti Allah di atas. Tapi bukan itu poin pembahasan kita hari ini. Cari di YouTube. Apa tadi judulnya? 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Baik, kita lanjutkan. Surat apa mau? Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari sisi Allah, penguasa alam semesta ini. Siapa yang dapat tugas untuk menurunkannya? Nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkannya, yang membawanya adalah Ar-Ruhul Amin. Sinten Ar-Ruhul Amin? Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril juga punya gelar Al-Amin. Sebagaimana sinten? Nabi kita SAW juga punya gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya. Terpercaya itu berarti orang mungkin ngelombo, ndak mungkin bohong, ndak mungkin nambahi, nggak mungkin ngurangi. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Misal. Atau ayat yang pertama turun, napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa firman Allah tersebut ala qalbika, diturunkan kepada hatimu. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prosesnya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan cara Allah firmankan kepada sinten? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses yang sedemikian sakral itu tidak mungkin ada yang bisa mengubah, mengganti, mengurangi, tidak mungkin. Karena yang ditugasi malaikat yang paling terpercaya. Dan yang menerima di muka bumi manusia yang paling terpercaya. Al-Amin membawa Al-Quran diberikan kepada sinten? Al-Amin. Sudah. Sampailah Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menyampaikan Al-Quran itu kepada siapa? Para sahabat. Dan para sahabat itu manusia terpercaya atau tidak? Bukan cuma terpercaya, tapi mereka adalah manusia yang ingatannya kuat banget. Jadi orang Arab, terutama orang Arab saat itu, adalah orang-orang yang terkenal punya ingatan apa? Kuat. Mereka lebih mengandalkan ingatan daripada apa? Tulisan. Nek cewek nulis be kelalen. Wis nulis ya si kelalen. Mending nyong orang nulis. Ya lebih parah maning wis orang nulis. Orang kelalen. Ya kelalen orang nulis ya tetap kelalen. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang punya nopo? Ingatan kuat. Ya. Banyak para qari, para hufad, para hafid Quran. Namun ya karena kemudian terjadi peperangan, akhirnya banyak qari, hafid sahabat yang pada meninggal. Maka saat itu sebagian sahabat usul kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran itu dibukukan. Sudah ditulis. Ada yang nulis di kertas, ada yang nulis di pohon, kayu, ada yang nulis di kulit, dikumpulkan. Kemudian dibukukan ya, oleh para khulafaur rasyidin, terutama oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman. Makanya terkenal namanya Mushaf napa? Utsmani. Nah, setelah sudah ditulis seperti ini di dalam mushaf ini, masih enggak dijaga sama Allah? Masih. Dijaganya lewat mushaf ini dan dijaganya lewat ini. Napa ini? Hafalan kaum muslimin. Sekarang kita bahas lewat ini dulu. Lewat ini. Jenengan dijamin kalau ada satu huruf terhapus akan ketahuan. Satu huruf. Apalagi satu ayat. Apalagi selembar. Apa mending sejus? Orang mungkin. Pasti akan ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena yang jaga sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam surat Al-Hijr ayat 9.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula yang akan menjaganya. Sinten kami? Allah. Ya. Makanya kalau ada percetakan, walaupun tidak sengaja. Walaupun apa? Tidak sengaja. Akan ketahuan. Loh Ustaz, percetakan sekarang kan kemungkinan salahnya kecil. Walaupun masih ada, tapi kan kecil. Kalau di percetakan Madinah, Mujamma' Malik Fahad, itu ada puluhan atau ratusan orang yang kerjanya adalah mengecek setiap Al-Quran yang dicetak. Cetak, teliti satu-satu. Gajinya gede gue. Tapi nek nganti kelewat dipecat. Jadi betul-betul satu-satu. Kemudian nanti akan siapa yang ngoreksi terakhir. Nah, sampai ketahuan kemudian keluar dari percetakan, kok ada yang kurang, goleti gue siapa gue, nomor lagi siapa. Ya. Sekarang kan percetakan kemungkinan kecil salah Ustaz. Kalau zaman dulu Ustaz, kan nggak ada percetakan, adanya apa? Tulisan tangan. Saya bawakan satu cerita nyata. Dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Kisah ini bercerita tentang seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang suatu hari ikut majelisnya khalifah kaum muslimin saat itu Al-Ma'mun. Sinten? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun punya majelis, orang Yahudi ikut hadir. Penampilannya Masya Allah, bajunya bagus, ngomongnya rapi, tampan, wangi. Khalifah ini kagum, ya. Khalifah kagum. Setelah selesai majelis, dipanggil sama Khalifah Al-Ma'mun. Kamu Muslim bukan? Bukan. Ayolah masuk Islam. Diajak untuk apa? Masuk Islam. Dibujuk supaya mau masuk Islam. Ternyata orang Yahudi ini enggak mau. Enggak, saya setia dengan ajaran nenek moyang saya. Ya sudah, la ikraha fiddin, enggak paksaan. Selesai cerita hari itu. 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Khalifah bikin majelis. Ternyata si Yahudi ini datang lagi. Saat itu dia bicara tentang syariat Islam, tentang fikih. Kok fasih banget bicara tentang ajaran Islam. Maka setelah selesai majelis, dipanggil. Kamu kan yang tahun kemarin kan? Kata, iya. Tapi saya sudah Muslim sekarang. Saya sudah Muslim. Ceritanya gimana? Masih ada waktu nggak? Berapa menit? 4. Mudah-mudahan cukup. Ceritanya gimana masuk Islam? Jadi setelah saya keluar dari istanamu tahun kemarin, saya ingin ngetes 3 agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Pertama saya tes agama Yahudi. Saya ambil Taurat. Ambil apa? Taurat. Saya bagus tulisan saya. Kaligrafi saya bagus. Maka saya ambil Taurat, saya salin ulang. Saya bikin 3 eksemplar. Tapi saya tambahi, saya kurangi, saya ubah. Ya. 3 eksemplar semuanya palsu. Ada tambahannya, ada penambahan, ada kekurangan. Setelah itu saya bawa 3-tiganya ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Saya tawarkan, saya nulis Taurat ini dengan tulisan yang indah. Apakah mau untuk membeli, yang jual? Ya. Langsung dibeli, lunas. Mahal dibeli. Padahal sudah dipalsukan sama dia. Wah, habis iliwat guys orang tertarik aku. Akhirnya dia ngetes Injil.
Orang Nasrani. Dia ambil Injil sama ditulis bagus banget. Tapi lagi-lagi dia tambahi kurangi gitu. Kemudian dia bawa kemana? Ke gereja. 3. Ini saya nulis Injil dengan tulisan yang bagus, indah. Dilihat sekilas. Bayar. Yang terakhir kata dia, saya ambil Al-Quran. Saya tulis bagus, saya tambahi, saya kurangi. Saya nggak bawa ke masjid. Saya tawarkan kepada, kalau sekarang nusakh ya kayak percetakan lah kalau sekarang. Saya tawarkan ke percetakan kaum muslimin. Saya nulis nih, tolong mohon bisa dibeli. Kata mereka. Sama mereka disisihkan. Ini palsu. Kata orang tersebut, sejak itu saya yakin bahwa Islam agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya masuk Islam. Ini dijaganya Al-Quran lewat apa? Mushaf Al-Quran. Terakhir dijaga lewat ini. Saya tanya sama jenengan, Al-Quran ini bisa dihafal oleh orang Arab saja? Kan Al-Quran berbahasa apa? Arab. Atau selain Arab bisa ngapal? Selain Arab bisa ngapal. Bahkan oleh anak kecil yang tidak mengerti bahasa Arab sama sekali bisa menghafal Al-Quran. Betul? Datangkan orang yang menghafal Taurat dan Injil luar kepala. Sulit mencarinya. Al-Quran, bocah cilik bisa. Itu adalah cara Allah menjaga Al-Quran. Bersyukurlah saya dan jenengan beragama Islam, kitabe Al-Quran fi lauhim mahfuz. Selesai tafsir surat Al-Buruj. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke surat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.